Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan model pembelajaran game-based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Agus Pia Mangangkat dengan NIM 32331105. Perkenalkan nama saya Egas Febrian Manalu dengan NIM 32331105. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Jessica Priyasaban dengan NIM 32333111001. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gita Helena Stompul dengan NIM 3233111057. Perkenalkan nama saya Rafita Sarasimanita dengan NIM 3233111054. Perkenalkan nama saya Roman Andegisan dengan NIM 3233111064. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum pembelajaran yang merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pelaksanaan pembelajaran di kelas atau yang lain. Mengacu pada hal tersebut, perlu adanya suatu model pembelajaran inovatif yang mampu mengakomodasi kegiatan belajar menjadi menyenangkan. Pendekatan pembelajaran inovasi tersebut adalah pembelajaran berbasis pemilihan model bertema game yang dapat menghilangkan kebingungan dalam proses pembelajaran sehingga siswa antusias dan berperan aktif mengikuti pembelajaran. Game-based learning sendiri merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara materi pembelajaran ke dalam pendidikan agar peserta didik saling terlibat satu sama lain. Pembelajaran yang berbasis game berbeda dengan pembelajaran yang menggunakan model konvensional. Dalam pembelajaran game-based learning ini dapat membantu siswa lebih aktif, edukatif, dan memiliki tingkat kerjasama yang tinggi ketika berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah, sehingga siswa akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan diharapkan siswa dapat memahami materi dengan mudah. Dengan demikian, pembelajaran berupa game-based learning ini dapat mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti pelajaran, sehingga hasil belajar juga mengalami peningkatan. Dari permainan ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Permainan yang digunakan pada penelitian ini adalah quiz team dengan sintak yang sebagai berikut. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, kemudian berikan informasi pokok materi. Kepada setiap kelompok diberi kesempatan untuk berdiskusi membuat pertanyaan untuk kelompok lain. Diskusi tersebut terjadi setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Guru memberikan waktu untuk setiap kelompok ketika menjawab pertanyaan. Yang terakhir, guru memberikan poin kepada kelompok yang menjawab benar. Diharapkan dari permainan ini, pemahaman materi oleh peserta didik mengalami peningkatan karena selama proses pembelajaran seluruh siswa terlibat aktif dalam diskusi dan tidak didominasi oleh siswa yang pintar saja. Dari terlibatnya semua siswa dapat dilihat melalui model permainan ini dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Adapun jenis metode yang akan digunakan yaitu deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai penerapan model pembelajaran game-based learning untuk meningkatkan minat belajar siswa. Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka atau library research adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber data dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset yang sudah pernah dilakukan. Studi kepustakaan merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi seperti analisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung gagasan peneliti. Adapun pengumpulan data yang kami gunakan itu dengan cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan beberapa buku atau e-book yang cukup relevan untuk dijadikan referensi serta beberapa jurnal yang juga relevan dan berkesinambungan dengan tema kami ini. Analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang mencakup pengumpulan dan penilaian berbagai
literatur yang relevan dengan model pembelajaran berbasis permainan game atau game-based learning. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang kredibel seperti jurnal, akademik, buku, dan artikel ilmiah yang membahas teori dan praktik game-based learning. Setelah itu, peneliti melakukan telaah kritis terhadap literatur tersebut untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana game-based learning dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Pengertian model pembelajaran game-based learning. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Adanya berbagai model pembelajaran dalam membantu siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Game-based learning merupakan model pembelajaran yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai model pembelajaran berbasis permainan. Model pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini siswa dituntut belajar tetapi dengan pendekatan bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak usia sekolah dasar. Pemberian pendidikan pada anak usia sekolah dasar harus dilakukan dalam situasi yang menyenangkan sehingga ia tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selain situasi yang menyenangkan, metode pengembangan materi dan media yang digunakan harus menarik perhatian serta mudah dipahami siswa sehingga anak akan termotivasi untuk belajar. Melalui kegiatan bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengannya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pengertian minat belajar. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Minat memiliki dua aspek, yaitu aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif didasarkan atau atas pengalaman dan apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua itu aspek afektif, yaitu konsep yang membangun aspek kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang menimbulkan beberapa indikator dalam minat belajar, yaitu perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian, dan keterlibatan siswa. Upaya menumbuhkan atau meningkatkan minat belajar dikemukakan oleh Crow yang menyatakan bahwa untuk mendukung tumbuhnya minat belajar yang besar perlu dibangun oleh motif-motif tertentu dalam batin seseorang siswa. Ada 5 motif penting yang dapat mendorong siswa untuk melakukan studi sebaik-baiknya, yaitu 1. Suatu hasrat keras untuk mendapatkan angka-angka yang lebih baik dalam sekolah, suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau lain bidang studi, hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi, hasrat untuk menerima ujian dari orang tua, guru, atau teman, cita-cita untuk sukses di masa depan dalam suatu bidang khusus. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran game-based learning. Setiap model pembelajaran pastinya memiliki karakteristik masing-masing dan ini akan berdampak pada kelebihan dan kelemahan setiap model pembelajaran. Menurut Anggreni tahun 2020, berikut ini merupakan kelebihan dan kelemahan model pembelajaran game-based learning. Kelebihan model pembelajaran game-based learning yang pertama adalah siswa mampu berinteraksi dan berperan langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa cenderung lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa akan aktif dan kritis dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, menciptakan suasana proses pembelajaran di kelas menjadi menarik dan mengasihkan. Yang kelima, adanya rasa sosial dan kerjasama antar siswa. Yang keenam, mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan membantu siswa untuk meningkatkan semangat belajar. Yang ketujuh, memiliki daya tarik tersendiri untuk belajar serta mendapat umpan balik yang menyenangkan dan bermanfaat. Adapun kelemahan model pembelajaran game-based learning itu, yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama karena tidak semua siswa cepat memahami cara bermain game. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengkondisikan kelas, akan tercipta suasana gaduh dalam kelas atau terjadinya keributan. Yang ketiga adalah guru lebih ekstra dalam pengkondisian siswa agar kelas tetap kondusif dan tertib. Yang keempat adalah jika menggunakan model pembelajaran game-based learning,
digital akan adanya kendala jaringan yang kurang stabil akan mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya itu adalah pengaruh model pembelajaran game-based learning. Yaitu game-based learning sangat cocok diterapkan pada mahasiswa sekolah dasar. Dari beberapa artikel yang sudah kami baca menunjukkan bahwa penerapan game-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa dan sangat berpengaruh terhadap meningkatkan nilai siswa tersebut. Game-based learning juga meningkatkan motivasi literasi siswa. Banyak cara yang dapat digunakan dalam game-based learning untuk menunjang pembelajaran yang tidak membosankan pada siswa. Game-based learning juga pada pembelajaran matematika berpengaruh pada hasil belajar siswa. Menggunakan game-based learning, siswa tidak akan jenuh dan bosan dengan angka-angka, rumus-rumus yang diberikan oleh guru. Banyaknya cara yang dapat digunakan seperti education game for kids math, yang mana game ini memiliki beberapa tahapan. Di game ini memiliki tingkatan level. Setiap berhasil menyelesaikan level tersebut akan naik level. Maka dapat diartikan jika anak tersebut dapat melewati tantangan ataupun level yang diberikan, berarti anak tersebut paham pada materi ataupun pembelajaran yang diberikan oleh guru. Adapun media dalam model pembelajaran game-based learning, yaitu media belajar adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran karena dapat secara langsung memberi siswa dinamika belajar mereka sendiri. Ada banyak media belajar yang dapat digunakan. Salah satunya adalah media WordWall. WordWall adalah situs web yang memungkinkan para guru dapat membuat berbagai media pembelajaran digital. WordWall mempunyai keuntungan karena yang pertama itu digunakan karena tampilannya yang langsung memberikan akses gratis dan fitur-fiturnya menunjukkan dan memungkinkan opsi yang tepat untuk media pembelajaran. Dengan menggunakan media digital, diharapkan siswa dapat menjadi antusias dalam meningkatkan dan mengikuti proses pembelajaran, sehingga akan menjadi lebih efisien dan materi yang akan diberikan mudah dipahami dengan baik oleh siswa. Melalui model pembelajaran ini, guru dapat membantu siswa mendapatkan ide, informasi, cara berpikir, serta keterampilan yang tinggi. Dalam model pembelajaran game-based learning dengan menggunakan game WordWall ini, penerapannya menggunakan situs web yang terdiri dari berbagai jenis game yang menarik perhatian siswa. Dalam hal ini, siswa dituntut dengan pendekatan bermain dengan tujuan yaitu bersenang-senang sambil belajar. Kesimpulan kami ambil dari hasil presentasi kami dalam pembelajaran permainan game-based adalah pendekatan inovatif yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pemaparan teori dari berbagai ahli, model ini mengintegrasikan unsur-unsur permainan ke dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif. Game-based learning menawarkan berbagai keuntungan seperti meningkatkan interaksi, pemahaman, materi, dan semangat belajar siswa. Namun, model ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kebutuhan waktu yang lebih lama dan potensi menciptakan suasana gaduh jika tidak dikondisikan dengan baik. Langkah-langkah implementasi game-based learning meliputi pemilihan game yang sesuai dengan topik, penjelasan konsep dan aturan permainan, pelaksanaan game, serta merangkum dan merefleksikan pengetahuan yang diperoleh siswa. Penggunaan media digital seperti WordWall dan penerapan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam game-based learning dapat lebih memotivasi siswa dalam membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan. Dan demikian, model pembelajaran ini tidak hanya membuat proses belajar lebih menyenangkan, tetapi juga lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan Terima kasih.